Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat ahlan wa sahlan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas masalah at-tarkib atau struktur kalimat dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian mampu memahami pengertian susunan gramatikal jumlah fi'liyah dengan baik dan benar. Kemudian kalian mampu membedakan antara fi'il atau kata kerja, kemudian fa'il, pelaku atau subjek, dan maf'ul bih atau objek dalam kalimat yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Kemudian yang berikutnya, kalian mampu melengkapi kalimat dalam bentuk susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasyatu tsani al-qawaid wa tarkib ta'ammalil jumal al-atiyata wa qarin bainahuma. Silakan kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut dan bandingkan antara keduanya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian Bapak mengingatkan kembali, jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang intinya kalimat tersebut diawali dengan isim. Kemudian jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yang awalnya itu adalah fi'il atau diawali oleh fi'il. Nah, perhatikan, Fatimatu jalasat amamal hasub. Ini contoh jumlah ismiyah. Fatimah jalasat, duduk, amamal hasub, di depan komputer. Nah, jadi Fatimah mubtada, jalasat khobar. Karena awalnya adalah isim, yaitu Fatimah, nah maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian jumlah ismiyah ini bisa kita ubah kepada jumlah fi'liyah, yaitu tinggal kalian dahulukan fi'ilnya, yaitu jalasat Fatimatu amamal hasub. Fatimah duduk di depan komputer. Jadi karena di awalnya adalah fi'il, yaitu jalasat, fi'ilnya fi'il madhi, maka kalimat tersebut disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi jalasat fi'il madhi, Fatimatu, dia menjadi fa'il atau subjek. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya, Fatimatu katabat risalatan elektroniyah. Fatimah menulis surat elektronik atau email. Nah, kemudian jumlah fi'liyahnya katabat Fatimatu risalatan elektroniyah. Jadi katabat itu fi'il madhi, Fatimah menjadi fa'il atau subjek, risalatan dia menjadi objek atau di dalam ilmu tata bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Kemudian yang lainnya, misalnya ana ata'allamu sibahata min walidi. Saya belajar berenang dari ayah saya. Nah, ini contoh jumlah ismiyah. Kemudian kita ubah menjadi jumlah fi'liyah, ata'allamu sibahata min walidi. Saya belajar berenang dari ayah saya. Jadi yang asalnya ada dhamir ana, kemudian setelah menjadi jumlah fi'liyah, nah kita hilangkan dhamir ananya. Langsung fi'ilnya saja yang didahulukan. Ata'allamu sibahata. Jadi ata'allamu fi'il fa'il, fa'ilnya
berbentuk isim dhamir yaitu anak yang ada di dalam fi'il ata'allam. Kemudian asibahata dia menjadi maf'ul bih. Baik, semoga bisa dipahami ya untuk sementara. Kemudian kita berlanjut. Slide berikutnya, jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Struktur jumlah fi'aliyah adalah fi'il plus fa'il atau fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Dari fi'il kemarin sudah Bapak jelaskan ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Kemudian fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim zahir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek atau pelaku ya. Kemudian maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il yang berkedudukan sebagai objek. Nah, jadi biasanya letak fa'il atau pelaku itu setelah fi'il. Kemudian maf'ul bih atau objek itu biasanya setelah fa'il letaknya. Nah, kemudian pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Nah, fi'il sesuai dengan kebutuhan objek atau maf'ul bih-nya itu ada 2. Yang pertama fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kemudian perhatikan contoh berikut. Contoh nomor 1, tajlisu Fatimatu 'alal kursi. Fatimah duduk di kursi. Jadi tajlisu itu fi'il mudhari yang termasuk fi'il lazim, dia tidak memerlukan objek. Sedangkan Fatimah itu menjadi fa'il. Kemudian nomor 2, ta'arrafat ratna 'ala shadiqatin jadidatin. Ta'arrafat ratna. Ratna berkenalan 'ala shadiqatin dengan teman jadidatin yang baru. Nah, jadi ta'arrafat pun itu termasuk fi'il lazim, dia tidak memerlukan objek. Kemudian contoh nomor 3, shallat tullabu fil masjidi. Para siswa itu salat fil masjidi, di masjid. Shalla itu fi'il madhi termasuk fi'il lazim, tidak memerlukan objek. At-tullab itu menjadi fa'il. Fil masjidi itu keterangannya. Kemudian yang keempat, hadarat tullabu fil mi'adi. Para siswa itu hadir atau datang pada tempat yang ditentukan. Nah, hadara pun juga termasuk fi'il lazim. Dia tidak memerlukan maf'ul bih atau objek. Kemudian yang kedua, fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contohnya nomor 1, taktubu Fatmatu risalatan elektroniyatan li sadiqatiha. Taktubu. Nah, ini fi'il mudhari, termasuk fi'il muta'addi. Dia memerlukan objek atau maf'ul bih. Fatmatu dia menjadi fa'il atau subjek atau pelaku. Risalatan itu disebut dengan maf'ul bih atau objek, dan barisnya biasanya fathah karena dia nasab. Taktubu Fatmatu risalatan. Kemudian yang kedua, tuhibbu walidati al-qira'ata. Tuhibbu itu fi'il mudhari, termasuk fi'il muta'addi. Walidati itu menjadi fa'il, al-qira'ata objek atau maf'ul bih. Ibu saya suka membaca. Kemudian yang ketiga, qara'tu darsa. Saya membaca pelajaran. Qara'tu ini fi'il madhi yang termasuk fi'il muta'addi. Fa'ilnya adalah dhamir tu. Tu itu maknanya adalah saya. Kemudian ad-darsa menjadi maf'ul bih. Barisnya fathah. Kemudian yang terakhir, ta'allamtu sibahata min walidi. Saya belajar berenang. Jadi ta'allamtu, yang kalian perhatikan kata-kata ta'allamtu as-sibahata ya. Ta'allamtu saya belajar. Jadi ta'allamtu fi'il madhi.
kemudian fa'ilnya adalah tu, isim dhamir, kemudian as-sibahata dia menjadi maf'ul bih atau objek dan barisnya adalah fathah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ketentuan jumlah fi'liyah. Nomor 1, fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis mudzakkar dan muannas. Jadi antara fi'il dan fa'il itu harus sesuai. Tidak boleh ada perbedaan. Seandainya fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya pun juga mudzakkar. Sebaliknya, ketika fa'ilnya atau pelakunya muannas, maka fi'ilnya pun juga muannas. Misal, nomor 1, tuhibbu walidati al-qira'ata. Ibu saya suka al-qira'ata, membaca. Jadi tuhibbu fi'il mudhari muannas, walidati itu menjadi fa'il, pun juga muannas. Nah, jadi walidati muannas, tuhibbunya pun juga muannas. Al-qira'ata jadi maf'ul bih. Kemudian contoh yang mudzakkar yuhibbu. Nah, yang tadi tuhibbu, kemudian yang mudzakkarnya yuhibbu. Walidi al-qira'ata. Ayah saya suka membaca. Yuhibbu fi'il mudhari mudzakkar, walidi itu menjadi fa'il. Juga mudzakkar, al-qira'ahnya menjadi maf'ul bih. Kemudian yang kedua, ta'allamat Fatmatu as-sibahata min walidiha. Min walidiha. Fatmah belajar berenang. Jadi ta'allamat Fatmatu. Jadi karena Fatmah itu muannas, dia menjadi fa'il, maka fi'ilnya pun juga muannas, yaitu ta'allamat. Fi'il madi nomor 4, huwa, huma, hum, hiya, ya. Ta'allama, ta'allamu, ta'allama, ta'allamu, ta'allamat. Kemudian as-sibahata menjadi maf'ul bih. Kemudian contoh yang mudzakkar, ta'allama Ahmadu as-sibahata min walidihi, ya, min walidihi. Itu salah ya. Min walidiha salah. Min walidihi. Ta'allama Ahmadu, ta'allama fi'il madhi mudzakkar, Ahmadu menjadi fa'il. Nah, jadi Ahmad mudzakkar, maka ta'allamanya pun juga as-sibahata menjadi maf'ul bih. Habis, semoga bisa dipahami ya. Kemudian nomor 2, fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau kata kerjanya tetap mufrad, tunggal, meskipun fa'ilnya berbentuk tathniyah atau jamak. Tathniyah itu isim yang maknanya 2, sedangkan jamak itu isim yang maknanya lebih dari 2. Berapa saja lah, yang penting lebih dari 2. Misalnya dakhala at-talibul fasla, dakhala at-talibu al-fasla. Dakhala artinya masuk, at-talibu siswa itu, al-fasla kelas, ke kelas. Dakhala fi'il madhi, at-talibu fa'il. Nah, fa'ilnya ini berbentuk isim mufrad atau tunggal. Maka fi'ilnya pun juga tunggal, yaitu fi'il madhi nomor 1, dakhala. Kemudian contoh yang fa'ilnya itu jamak, dakhalat tullabu al-fasla. Para siswa itu masuk kelas. Jadi dakhala fi'il madhi mufrad nomor 1. Kemudian at-tullab itu menjadi fa'il jamak taksir. Nah, jadi meskipun fa'ilnya jamak lebih dari 2, maka fi'ilnya tetap mufrad. Kemudian al-fasla dia menjadi maf'ul bih atau objek. Kemudian contoh yang berikutnya, yarsumu Fatihun wa Hisyamun as-surata. Yarsumu melukis atau menggambar, Fatih dan Hisyam akan suatu gambar. Jadi yarsumu itu fi'il mudhari mufrad nomor 1 ya, yarsumu. Fatih itu menjadi fa'il. Dan di sini ada 2 orang, Fatih dan Hisyam. Maka fi'ilnya tetap mufrad. Kemudian yang berikutnya, ijtama'at talamidu fi sahatil madrasati. Ijtama'a telah berkumpul at-talamidu para siswa itu. Jadi ijtama'a fi'il madhi
mufrad nomor 1 ya. At-talamidz itu menjadi fa'il, bentuknya jamak, beberapa siswa. Nah, maka fi'ilnya tetap mufrad. Baik, nomor 3. I'rab fa'il adalah rofa dengan ditandai yang pertama harokat dhammah atau dhammah jika isim mufrad dan jamak taksir. Jadi semua fa'il itu i'rabnya rofa. Di antara tandanya baris akhirnya adalah dhammah jika isim tersebut isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad itu isim yang maknanya satu atau tunggal. Jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, misalnya tullabun. Itu jamak taksir dari tolibun. Misalnya kutubun. Nah, itu jamak taksir dari kata kitabun. Jadi bentuknya berubah, tidak beraturan ya. Macam-macam bentuk jamak taksir itu. Kemudian yang berikutnya tambahan alif dan nun jika isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang maknanya dua. Misalnya kitabun, isim tasniyahnya kitabani. Misalnya qalamun, satu buah pen, qalamani, dua buah pen, dan seterusnya. Kemudian tambahan waw dan nun jika isim jamak mudzakkar, itu mudzakkar salim. Contohnya mukmin, mukminuna, muslim, muslimuna, solihun atau soleh, solihuna, dan yang lainnya. Itu jamak mudzakkar salim. Kemudian tambahan alif dan ta jika isim jamak muannas salim dan harokat akhirnya adalah dhammah. Misalnya muslimun menjadi muslimatun, beberapa orang muslim perempuan. Mukminun menjadi mukminatun, beberapa orang mukmin perempuan. Nah, perhatikan kalimat berikut. Di sini ada jenis fa'il, kemudian jumlah fi'liyah. Nah, fa'il yang isim mufrad kemudian muzakkar, misalnya yata'allamu at-talibu bijiddin wa nashatin. Yata'allamu at-talibu bijiddin wa nashatin. Jadi ya at-talibu itu menjadi fa'il, fi'ilnya adalah yata'allam dan bentuknya muzakkar. Kemudian fa'il isim mufrad muannas. Tata'allamu at-talibatu. Nah, tata'allamu fi'il mudhari, at-talibatu menjadi fa'il. Dia muannas. Nah, jadi fa'ilnya muannas, fi'ilnya pun juga muannas. Kemudian fa'il isim tasniyah yang muzakkar, misalnya yata'allamu at-talibani. At-talibani. Dua orang siswa sedang belajar. Jadi ta'allamu fi'il mudhari, at-talibanu fa'il berbentuk isim tasniyah, yaitu ada tambahan alif dan nun karena dia rofa ya. Kemudian fa'il isim tasniyah tata'allamu at-talibatani. Misalnya tata'allamu at-talibatani, sedang belajar dua orang siswi itu. Jadi asalnya at-talibatu karena maknanya dua ditambah alif dan nun. Tata'allamu at-talibatani, dua orang siswi sedang belajar. Kemudian fa'il isim jamak muzakkar salim, misalnya yaqra'ul muslimuna al-Qur'an. Yaqra'u membaca fi'il mudhari, al-muslimuna menjadi fa'il. Dia berbentuk jamak muzakkar salim, maka ketika rofa ditandai atau ditambah waw dan nun. Al-Qur'an jadi maf'ul bih. Kemudian fa'il isim jamak atau muannas salim. Jamak muannas salim, fa'il isim jamak muannas salim, misalnya tata'allamu at-talibatu. Tata'allamu at-talibatu, para siswi itu sedang belajar. Jadi at-talibat menjadi fa'il dan barisnya dhammah, dia berbentuk jamak muannas salim. Kemudian yang terakhir, fa'il yang berbentuk isim jamak taksir, yata'allamu at-tullabu. Nah, jadi jamak taksir dari dari isim at-talibu adalah at-tullabu. Jadi yata'allamu at-tullabu. At-tullab di sini menjadi fa'il dan hukumnya rofa dan barisnya dhammah. Yata'allamu at-tullabu.
Baik, mungkin sampai di sini penjelasan dari Bapak, semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, yang kurang paham, jangan segan-segan bertanya di grup. Ya, terima kasih. Ilal liqa ma'assalamah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.